Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 1921-91021, kelas 2A Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penilaian status gizi dalam mata kuliah ilmu gizi olahraga. Langsung saja. Untuk pengertian status gizi menurut Cakrawati atau Dewi pada tahun 2014, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Sedangkan menurut Almatisser pada tahun 2004 dan Ari, status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari mengkonsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi seperti status gizi buruk, kemudian kurang, baik, dan lebih. Nah, untuk metode penilaian status gizi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada status gizi secara langsung dan ada juga status gizi secara tidak langsung. Namun di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi secara langsung. Nah, dalam penilaian gizi secara langsung dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu antropometri, kemudian yang kedua ada penilaian klinis, yang ketiga ada penilaian biokimia, dan yang keempat ada penilaian biofisik. Langsung saja ke penjelasan yang pertama yaitu antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh ataupun komposisi tubuh. Pengukuran antropometri ini bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Kemudian, cara menghitung status gizi dengan antropometri dilakukan melalui pengukuran dimensi dan komposisi tubuh seseorang sesuai dengan umurnya. Kemudian, metode antropometri dikenal sebagai indikator sederhana untuk penilaian status gizi dan biasanya dipakai untuk mengukur status gizi yang berhubungan dengan asupan energi serta protein. Dengan antropometri kita bisa mengukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan, orang dewasa juga bisa menjadikan lingkar perut ataupun lingkar pinggang hingga indeks massa tubuh untuk menentukan status gizinya. Yang kedua, ada penilaian klinis. Penilaian klinis ini biasanya dilakukan dari mulai pemeriksaan bagian mata hingga bagian kaki. Seperti meliputi mukosa mulut, pemeriksaan dada, abdomen, hingga deteksi bengkak pada bagian kaki. Untuk cara penilaian status gizi ini berdasarkan perubahan yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Kemudian yang ketiga ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen atau jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati, dan otot. Biasanya yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, veterin, glukosa, dan kolesterol. Kemudian penilaian yang terakhir ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan zat gizi berdasarkan kemampuan ataupun fungsi dari jaringan dan perubahan dari struktur jaringan. Ada juga faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Yang pertama yaitu dengan kita membiasakan
makan makanan yang baik, maka status gizi kita akan baik dan sehat. Kemudian yang kedua, jika kita kekurangan gizi biasanya akan mengakibatkan anemia, kemudian kurangnya vitamin A dan lain-lain. Dan yang terakhir, jika kita kelebihan gizi juga akan mengakibatkan jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain-lain. Nah, untuk cara perhitungan status gizi sendiri berdasarkan artometri. Di sini saya akan mencontohkan berdasarkan antropometri. Di sini harus adanya indeks massa tubuh untuk mengetahui status gizi orang dewasa yang usianya 18 tahun ke atas atau 18 tahun lebih. Untuk kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kemudian ada juga kekurangannya. Untuk kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status orang dewasa pada usia 18 tahun ke atas. Dan tidak diterapkan atau tidak dianjurkan untuk penilaian gizi pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Dan tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Nah, salah satu cara untuk menentukan status gizi itu membandingkan berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu IMT atau indeks massa tubuh. IMT sama dengan berat badan atau kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Kemudian di sini saya akan mencontohkan usia kakak saya. Misalnya kakak saya berusia 23 tahun dan memiliki tinggi badan 155 cm dengan berat badan 52 kg. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu tadi berat badan 52, kemudian per 156 kuadrat karena tinggi badannya 156. Langsung jumlahkan hasilnya yaitu 21,36. Ini hasil 21,36. Berarti status gizi kakak saya adalah normal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.